Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan bulan Ramadan, beliau kemudian bersabda, fihi lailatun khairum min alfi syahr, bahwa di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Waman hurima khairaha, barang siapa yang terhalangi kebaikannya, faqad hurima, maka sesungguhnya ia telah terhalangi dari kebaikan tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi dalam sabdanya, taharraw lailatul qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah Ramadan itu, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hampir memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Babak-babak Ramadan akan kita lalui, dan mari kita lalui dengan sebaik-baiknya melaksanakan ibadah pada malam harinya. Di 10 hari terakhir ada sebuah keutamaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah kekhususan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, di mana ibadah pada malam harinya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan, sekitar itu. Umat-umat yang terdahulu dianugerahkan Allah umur yang sangat panjang, sehingga umur yang sangat panjang itu bisa dipergunakan oleh umat-umat terdahulu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun umat Nabi Muhammad walaupun usianya sangat pendek, dalam hadis dikatakan baina sittina wa sab'in, bahwa umat Nabi Muhammad itu di antara 60 dan 70 tahun. Tetapi walaupun umat Nabi Muhammad itu dianugerahkan umur yang sangat pendek, tetapi Allah memberikan keutamaan pada malam Lailatul Qadar, yang mana beribadah pada malam harinya lebih baik dari 1000 bulan. Maka dengan keutamaan Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad bisa beribadah pada malam harinya, sehingga ibadah pada malam hari itu mendapatkan keutamaan yang begitu besar, lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama dunia, ataupun yang disebut dengan Baitul Izzah. Dan pada saat itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, diturunkan secara lengkap dari awal hingga akhir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian tahap yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kemudian kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab, peristiwa, ataupun kejadian-kejadian tertentu yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Dan wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang kemudian wahyu pertama yang turun ini
diyakini oleh para ulama terjadi pada malam 17 Ramadan atau yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Maka atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadan disebut sebagai malam nuzulul Quran. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar terjadi hanya 1 kali dalam setahun di dalam bulan Ramadan. Namun yang kemungkinan besar terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 atau malam 23 di bulan Ramadan. Tetapi ulama yang lain ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Tetapi sekali lagi, turunnya Lailatul Qadar itu keberadaannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita senantiasa beribadah secara terus-menerus di malam-malam terakhir, khususnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan di 10 malam terakhir adalah kita memperbanyak ibadah pada malam harinya. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, khususnya istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Dan kemudian kita juga memperbanyak doa yang diajarkan, bahkan sering dibaca oleh Rasulullah SAW, baik di luar Ramadan, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan, yaitu doa untuk kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadari," barang siapa yang mendirikan ataupun yang menghidupkan dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan 10 malam yang terakhir ini di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terlebih lagi, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam bulan Ramadan ini, terlebih lagi ketika Ramadan telah berlalu. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.